Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ik. Dan di video kali ini kita akan latihan soal dan pembahasan tentang silabus RPP, penilaian dan remedial ya. Tentunya di sini Mr. Ik membuat latihan soal dan pembahasannya itu sesuai FR yang beredar di grup Telegram ataupun di channel-channel YouTube yang membahas FR SKB, khususnya di SKB CPNS guru ya, tenaga pendidik sekolah dasar. Oke, sebelum kita lanjut ke video, silakan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan diklik subscribe-nya dan di like videonya. Semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik adalah salah satu komponen silabus, yaitu A. Kompetensi inti atau KI, B. Kompetensi dasar atau KD, C. Indikator pencapaian kompetensi, dan D. Penilaian. Oke, untuk yang soal pertama ini ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, berikut penjelasannya. Oke, ini yang pertama itu untuk komponen silabus ada identitas, terus kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Oke, ini hampir semua FR yang beredar itu untuk apa ya? Untuk komponen silabus itu hampir semua FR itu keluar. Jadi teman-teman silahkan dihafalkan untuk komponen silabus. Memang lumayan banyak ya. Jadi ada sedikit trik ya untuk menghafal komponen-komponen silabus, yaitu boleh disingkat lah, boleh disingkat. Kalau Mr. Ik di sini untuk menghafalkan komponen silabus disingkat menjadi IKD, Matjaran, Penalsum. Kalau Mr. X seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa mencari kata yang lain ya, yang mudah diingat dan mudah dihafal. I-nya itu adalah untuk identitas ya. Jadi I, terus Ki, KI-nya adalah kompetensi inti, terus IKI, KD. Nah, KD-nya adalah kompetensi dasar. Terus matjaran, mat itu untuk materi pokok ya. Jaran itu adalah pembelajaran. Nah, ini matjaran. Terus untuk penilaian penalsum. Kalau Mr. X seperti itu ya, penalsum. Penalsum itu pennya adalah penilaian, alnya adalah alokasi waktu, dan sumnya adalah sumber belajar. Seperti itu ya. Atau mungkin yang lainnya ya, misalkan komponen pruta misalkan ya. Ada komponen pruta. Untuk sedikit trik untuk menghafalkan itu komponen pruta ada identitas I. Ini saya hapus aja dulu ya. Ini hapus. Ini misalkan komponen pruta. Untuk menghafalkan komponen pruta bisa disingkat juga. I itu untuk identitas. Terus ada tema ya. Jadi item kalau saya ya. Item, identitas, tema, sub ini adalah subtema, subblok. Nah, kalau Mr. X seperti itu ya. Jadi item subblok itu untuk komponen pruta. I-nya adalah identitas, temnya adalah tema, subnya adalah subtema, lognya adalah alokasi waktu. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk
Jawaban yang pertanyaan yang tadi ya, nomor 1 adalah penilaian. Karena di sini penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan soalnya. Oke, lanjut kita ya ke nomor 2. Pada indikator RPP tertulis peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat untuk indikator tersebut adalah: A. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. B. Melalui analisis artikel koran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan secara rinci. C. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan dengan tepat. D. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. Oke, untuk nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Yang B. Kenapa yang B? Oke, di sini tertulis peserta didik mampu menganalisis ya, mampu menganalisis. Jadi yang pertama kita lihat di sini ada melalui analisis artikel. Oke, yang lain ada mampu menganalisis. Terus yang C misalkan juga mampu menganalisis. Semuanya mampu menganalisis. Tapi alasannya di sini jawaban yang B adalah kalau misalkan mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN, jadi itu secara rinci ya, secara rinci. Jadi kalau yang misalkan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan ini kurang tepat. Terus yang C dengan tepat ini juga kurang tepat ya. Kalau yang D ini juga yang telah ditetapkan juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk titik-titik. A. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. B. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. C. Menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. D. Menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Oke, menurut teman-teman ini jawabannya adalah yang ya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, berikut adalah penjelasannya. Jadi untuk evaluasi formatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi intinya formatif ini dilakukan dalam satu pembelajaran. Ada formatif, ada sumatif. Kalau sumatif bisa di misalkan tengah semester atau akhir semester. Kalau ini formatif itu setiap satuan pembelajaran seperti itu. Tujuannya sebagai dasar memperbaiki dan meningkatkan produktivitas belajar mengajar. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Pada RPP tertulis indikator 1, peserta didik dapat mengucapkan sapaan, salam, dan perkenalan. 2. Peserta didik mampu berbicara sederhana menggunakan kalimat sapaan dan salam. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah A. Penilaian portofolio, B. Tes pemahaman, C. Penilaian kerja, D. Jurnal. Oke teman-teman, kalau ini jelas ya. Kalau portofolio itu bukan, karena ini dapat mengucapkan sapaan, salam, dan perkenalan. Terus mampu berbicara sederhana menggunakan kalimat sapaan dan salam. Kalau tes pemahaman juga bukan. Kalau penilaian kerja ini jawaban yang benar ya. Ya, penilaian kerja. Kalau jurnal bukan. Itu ya. Lanjut kita ke nomor 5. Upaya merancang
pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi atau lebih tinggi gitu ya. Oke, untuk nomor 5 ini kita bahas satu persatu. Di sini merancang pengayaan. Jadi kalau misalkan jawaban yang A ini kurang tepat ya, karena ini tidak perlu ada pengarang yang berbeda. Kalau yang B ini bisa jadi, kalau yang C memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi, ini juga salah ya. Berikut instrumen tesnya yang sesuai salah. Terus yang D diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi, ini antara B dan D. Jadi di sini yang paling tepat adalah untuk merancang pengayaan bagi peserta didik itu adalah yang D gitu ya. Kalau yang B ini kurang tepat. Iya. Karena ini hanya memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Sedangkan untuk pengayaan materi bahan ajar lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi seperti itu. Oke, yang nomor 6. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Oke, ini jelas jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, jadi untuk merancang program remedial itu menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Itu selanjutnya nomor 7. Dalam pelajaran, guru melakukan kegiatan 1. Memberikan contoh paragraf dengan topik kalimat yang diberi tanda garis bawah. 2. Guru meminta siswa untuk menyebutkan nama kalimat yang digarisbawahi. Terus ditinjau dari pengelolaan pesannya, guru menggunakan strategi. Oke, ini untuk nomor 7 ada pilihan deduktif, expository, inquiry, dan induktif. Kita bahas satu persatu. Mr. X sudah siapkan ya di sini. Yang pertama kita lihat dulu, deduktif merupakan strategi belajar dengan materi atau bahan pelajaran diolah dari mulai yang umum, generalisasi, atau rumusan ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Jadi kalau menurut Mr. X ini bukan ya, jadi untuk yang A bukan, salah ya. Kalau expository, kita lihat adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Kalau expository ini lebih berorientasi kepada guru ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, kalau expository juga bukan ya. Kalau inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Kalau inquiry ini juga kurang tepat. Di sini inquiry itu orientasinya lebih kepada siswa. Jadi kalau pertanyaan seperti ini bukan inquiry ya, berarti yang induktif. Oke, kita coba lihat. Induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Oke, jadi jawaban yang benar adalah induktif ya. Ini soalnya seperti ini termasuk
mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis siswa. Seperti itu. Terus yang nomor 8. Dalam rencana pembelajaran atau RPP yang disusun guru, tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi dan memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia. Materi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. B. Letak astronomis Indonesia. C. Letak Indonesia di antara wilayah-wilayah sekitar. D. Menggambar letak wilayah Indonesia. Oke, di soal nomor 8 ini ada apa ya namanya, kata kunci di soalnya ya. Kata kunci di soalnya itu adalah berdiskusi, kata berdiskusi ini. Jadi materi yang paling tepat untuk kegiatan pembelajaran tersebut, kalau menurut Mr. X ada soal seperti ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, jadi itu kan mengajak berdiskusi dan memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia. Jadi di sini untuk berdiskusi bisa berperbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. Oke, kalau letak astronomis Indonesia ini kurang tepat, letak Indonesia di antara wilayah-wilayah sekitar juga kurang tepat, yang D juga menggambar letak wilayah Indonesia juga kurang tepat. Oke. Ya, kurang lebih seperti itulah. Mungkin kalau misalkan ada yang menurut teman-teman salah, silakan boleh dikoreksi di yang betul itu, yang benar itu bagaimana, silahkan boleh tulis di kolom komen, karena di sini kita sifatnya adalah belajar bareng, bukan saya menggurui tapi kita belajar bareng. Oke. Mungkin itu dulu ya sebelum saya tutup video ini. Mr. X doakan sekali lagi buat teman-teman yang belum melaksanakan SKB, yang mau melaksanakan SKB besok, lusa, dan seterusnya, khususnya buat subscriber Mr. X dan yang nonton video ini, semoga diberi kelancaran dalam mengerjakan soal-soal SKB, diberi kemudahan dan diberi nilai yang paling tinggi di antara saingan-saingannya, dan tentunya bisa lanjut ke tahap pemberkasan sampai dengan mendapatkan SK. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian video dari Mr. X. Sekali lagi semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.